Musim 2021 lalu, manajemen Sriwijaya FC mengklaim mampu bekerja sama dengan sejumlah sponsor lokal dan nasional selain sponsor tetapnya dalam membantu pembiayaan klub. Meski kompetisi Liga 2 musim 2022 belum diketahui kapan bergulir, sebagai persiapan manajemen Sriwijaya FC mulai memetakan target sponsor yang akan kembali bergabung. Iya, jadi kan kalau berbicara masalah keuangan, manajemen ini kan berjuang ya, bagaimana agar tim Sriwijaya FC ini dapat mencapai prestasi maksimal. Prestasi maksimal juga harus didukung dengan keuangan yang baik. Ya, alhamdulillah kan manajemen khususnya pembina kita Pak Gubernur membantu ya, mendorong agar sponsor-sponsor bisa membantu tim Sriwijaya FC ini gitu. Untuk sponsor tahun 2021 itu satu musim, kecuali TWV. Kalau TWV aparel kita itu 2 musim atau 2 tahun. Dalam kontrak kerjasama dengan sponsor, manajemen Sriwijaya FC memberi durasi 1 musim kompetisi, kecuali sponsor aparel yang kontraknya hingga 2 musim. Manajemen Sriwijaya FC memberi sinyal pemainnya musim lalu banyak akan dipertahankan, terutama pemain mudanya. Hal itu menyusul performa yang ditunjukkan skuad asuhan Neil Maizar musim lalu tersebut. Manajemen kemungkinan akan mempertahankan 80% pemain musim lalu untuk musim 2022, terutama pemain mudanya. Untuk ke depan ini kita coba mempersiapkan tim ya dengan lebih matang lagi, dengan materi yang beliau kasih gambaran mungkin dominan pemain muda. Tapi ya kalau kita bicara combine ya tetap kita combine ya, senior dan pemain muda. Tapi beliau minta kalau bisa ya hampir penghuninya tuh 80% pemain muda gitu loh. Ya tentu kita tahu pemain-pemain kita juga sejauh ini banyak pemain muda juga. Ya, mungkin ya kalaupun bicara tim ya sebaiknya 80% dipertahankan pemain kita dengan pemain mudanya ya. Manajemen saat ini sedang melakukan sejumlah evaluasi terkait pemain sebagai persiapan awal menghadapi Liga 2 musim ini. Gagal membawa Sriwijaya FC promosi ke Liga 1 musim depan tidak membuat manajemen Sriwijaya FC kecewa pada Neil Maizar. Bahkan manajemen membuka peluang Neil Maizar untuk kembali mengarsiteki pasukan Laskar Wongkito musim 2022. Dari segi teknis permainan cukup banyak perubahan yang terjadi di bawah kepemimpinan Neil Maizar. Hal ini yang membuat manajemen Sriwijaya FC tetap menganggap kinerja Neil Maizar memuaskan meski gagal promosi ke Liga 1. Ya kalau bicara pelatih ya kita manajemen juga tidak pernah meragukan Coach Neil ya. Komposisi yang beliau bentuk di tim ini sudah luar biasa, dan metode latihan dia juga luar biasa dengan pelatih yang selevel Coach Neil Apro. Saya pikir tim kita sudah solid lah, bisa ditunjukkan lah, semua orang bisa lihat lah sebelum bermain bagaimana. Nah, artinya peluang Coach Neil masih tetap besar. Kita sudah melihat kualitas dia, jadi kita bicara di tataran manajemen Pak Presiden akan memberi arahan, yaitu menjadi tugas kita untuk melakukan action bagaimana menentukan pelatih ke depannya. Namun nasib Neil Maizar baru akan ditentukan setelah manajemen Sriwijaya FC menyelesaikan evaluasi menyeluruh dalam waktu dekat. Meski belum mendapat kepastian kompetisi Liga 2 musim 2022, Sriwijaya FC mulai mempersiapkan diri. Manajemen Sriwijaya FC menerangkan komposisi tim musim depan akan segera dibentuk. Selain berencana mempertahankan 80% pemainnya musim lalu, manajemen Sriwijaya FC berencana kembali mengkombinasikan komposisi pemain muda dan senior. Manajemen Sriwijaya FC mengakui pasukan Sriwijaya FC nanti tetap harus memiliki sosok pemain senior sebagai panutan untuk pemain muda. Ya, saya pikir combine pemain muda dengan senior itu sudah keharusan ya. Saya pikir pemain senior ini menjadi bagian, kita tahu Nur Iskandar itu pemain penting kita di kompetisi 2021 ini. Jadi Hartono begitu juga, Valen begitu juga. Jadi peran mereka tidak kecil.
pengaruh mereka juga tidak kecil itu. Manajemen Sriwijaya FC menargetkan tim yang akan dipersiapkan menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2022 harus mulai melakukan persiapan dalam waktu 2 bulan ke depan.